Putri pemalas. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan jauh bernama Edelstein, hiduplah seorang putri bernama Melina. Ia cantik, pandai bernyanyi, dan punya segalanya. Gaun indah, makanan lezat, dan para pelayan yang selalu menuruti keinginannya. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang di istana mengeluh. Putri Melina sangat malas. Ia bangun menjelang siang, hanya mau makan kalau makanannya dipotong kecil-kecil, dan bahkan ogah menyikat rambutnya sendiri. Guru kerajaan sudah menyerah mengajarinya membaca sejarah atau berhitung, karena ia lebih memilih tidur di taman atau bermain dengan kucingnya, Marzipan. Ayahnya, Raja Leontius, dan ibunya, Ratu Helene, mulai khawatir. Bagaimana mungkin kau memimpin kerajaan suatu hari nanti, jika memakai sepatu pun kau malas? Tanya sang ratu suatu sore. Aku tidak akan memimpin. Aku punya pelayan untuk itu, jawab Melina sambil menguap lebar. Suatu malam, ketika Putri Melina sedang tidur pulas, muncul seorang wanita tua berjubah biru ke kamarnya. Ia adalah penyihir waktu yang menjaga keseimbangan kerja dan kemalasan di dunia. Ia menyentuh dahi Putri Melina dan berbisik, "Waktumu tak akan berjalan seperti biasa, sampai kau belajar arti pentingnya waktu." Keesokan harinya, Putri Melina terbangun dan menemukan sesuatu yang aneh. Semua orang di istana membeku, seperti patung. Koki membeku saat sedang menuangkan sup, pelayan diam kaku di tangga. Bahkan Marzipan berhenti di udara saat melompat. Melina panik. Ia berkeliling, mencoba membangunkan orang-orang, tapi tak ada yang bergerak. Lalu, di ruang tahta, ia menemukan sebuah jam pasir emas raksasa yang berdiri di tengah ruangan. Sebuah catatan tergantung di lehernya. Waktu tak akan berjalan, sampai kau belajar bekerja tanpa mengandalkan orang lain. Setiap butir pasir yang jatuh hanya akan bergerak jika kau melakukan sesuatu sendiri. Awalnya, Melina kesal. Kenapa aku harus bekerja? Aku ini putri. Tapi kelaparan mulai melanda. Ia berjalan ke dapur dan untuk pertama kalinya, mencoba memasak telur. Setelah beberapa percobaan gagal dan dapur hampir terbakar, akhirnya ia berhasil membuat telur rebus. Dan saat itu, satu butir pasir turun dari jam emas. Melina tersentak. Jadi, setiap kali aku bekerja, waktu bergerak lagi. Hari-hari berlalu, atau lebih tepatnya, dilalui olehnya, karena semua orang masih membeku. Melina belajar menyapu, mencuci, bahkan membaca buku sejarah karena bosan. Ia menulis, menggambar, memperbaiki gaunnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada kepuasan tersendiri dari menyelesaikan sesuatu dengan tangan sendiri. Lambat laun, pasir di jam itu mulai jatuh lebih cepat. Suatu pagi, ia bangun dan mendapati pelayan dapur bersin. Ahcu! Waktu mulai mengalir lagi. Satu persatu, orang-orang mulai bergerak. Mereka bingung karena merasa hanya sedetik berlalu. Tapi Putri Melina tahu ia telah menghabiskan waktu berminggu-minggu, mungkin lebih, belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain. Ketika Raja dan Ratu melihat perubahan putrinya, mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebanggaan. Kini, Putri Melina bangun pagi, membantu di dapur sesekali, dan bahkan mengajar anak-anak membaca di desa. Suatu malam, sang penyihir muncul lagi. Waktumu sudah kembali. Tapi ingat, waktu adalah hadiah, bukan hak. Gunakanlah dengan bijak. Putri Melina membungkuk hormat. Aku mengerti sekarang. Waktu tak menunggu orang malas. Dan sejak saat itu, Edelstein punya pemimpin masa depan yang bukan hanya cantik, tapi juga bijak dan mandiri. Tamat.